Kamu sering gak sih ngerasa kayak, kenapa sih aku tuh gampang banget kesel? Atau kayak, kok cuma gara-gara chat nggak dibalas aja, atau dibalasnya singkat aja, aku langsung ngerasa ilfeel. Kenapa ya? Aku tuh ngerasa pengen banget marah cuma karena hal sepele. Padahal hal itu bukan hal yang besar, tapi reaksi kita tuh seringkali berlebihan gitu. Kalau nggak langsung marah yang kayak meledak-ledak, atau malah milih diam 1000 bahasa. Kalau kamu ngalamin itu juga, tenang guys, aku juga pernah, bahkan masih sering sebenarnya ngalamin hal itu, dan jujur aja aku sempat mikir kayak jangan-jangan aku terlalu sensitif kali ya. Tapi ternyata semua ini ada penjelasannya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin ini bareng-bareng. Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Pernah nggak sih kamu ngalamin hari yang rasanya tuh kayak, aduh bikin kesel, dikit-dikit bikin ilfeel, padahal masalahnya tuh kecil banget gitu. Ada temen yang balasnya lama banget, atau balasnya cuma kayak, oke. Terus kamu langsung ngerasa kesel banget, atau bahkan kamu tiba-tiba jadi nggak suka sama seseorang cuma karena dia ngomong dengan nada tertentu. Nah, itu tuh yang sering disebut sebagai ilfeel atau overreact. Nah, ilfeel itu singkatnya perasaan nggak nyaman, nggak suka, atau jadi males sama sesuatu atau seseorang, itu biasanya karena hal kecil yang mungkin menurut orang lain itu nggak penting. Sedangkan overreact itu ketika kita ngerespon sesuatu secara berlebihan dibanding dengan pemicunya. Kayak nganggepin hal kecil dengan emosi yang berlebihan banget gitu. Tapi kenapa sih kita bisa kayak gitu? Kenapa kita gampang banget ilfeel atau bereaksi terlalu besar terhadap hal yang sebenarnya sepele? Nah, ini penting banget buat dipahami guys. Respon itu datang bisa jadi karena kita lagi capek secara emosional. Bisa jadi karena kita punya pengalaman buruk sebelumnya yang bikin kita jadi lebih sensitif. Atau bisa juga karena kita belum pernah diajari cara buat ngelola perasaan dengan sehat. Jadi ketika ada hal kecil aja yang kena di titik rapuh itu dalam diri kita, otomatis reaksinya akan jadi lebih besar. Dan itu sebenarnya manusiawi kok. Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan kayak gitu. Kita bisa banget belajar buat ngerti dan ngatur reaksi kita pelan-pelan. Nah, penyebab paling umum dari hal ini adalah karena emosi kita tuh lagi nggak stabil. Kita yang mungkin lagi capek banget, entah karena tugas menumpuk, atau ada hal-hal kecil yang sebenarnya udah numpuk dari kemarin-kemarin. Nah, karena isi kepala dan hati kita ini udah penuh, ada satu kejadian kecil aja yang jadi pemicu, kita bisa ngeresponnya secara berlebihan. Ibaratnya kayak gelas yang penuh ini ya, berisi air yang udah mau tumpah, dikasih air setetes aja itu udah pasti akan luber kan. Nah, inilah yang disebut dengan emotional overload. Jadi wajar banget kalau kamu itu jadi lebih sensitif. Itu bukan karena kamu terlalu baperan, itu hanya karena kamu itu cuma lagi momen aja atau emosinya lagi penuh aja. Terus selain itu adanya trigger dari pengalaman masa lalu. Nah misalnya nih, kalau kamu tuh dulu pernah punya temen yang suka ghosting misalnya, suka ninggalin tanpa penjelasan. Terus sekarang ada orang yang telat balas chat aja nih, kamu langsung mikir kalau kamu tuh bakal ditinggalin. Walaupun dengan orang yang berbeda, tapi karena konteks atau situasinya mirip, sehingga kamu merasa pengalaman burukmu di masa lalu itu akan terulang lagi. Selain itu, kita juga sering banget tanpa sadar itu menaruh ekspektasi. Misalnya, kita itu pengen orang lain selalu ngertiin kita, cepat tanggap, perhatian, ataupun peka gitu kan. Tapi begitu mereka nggak sesuai sama ekspektasi kita, walau dikit aja, kita langsung akan kecewa atau malah bisa jadi ilfeel. Padahal ya guys, orang lain tuh nggak akan bisa selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Begitupun sebaliknya kan. Tapi karena ekspektasinya udah tinggi duluan, hasilnya sedikit meleset aja, itu udah nyakitin banget. Dan terakhir, bisa jadi kita ini belum punya cukup ruang buat istirahat. Kita yang mungkin selalu dituntut terus multitasking, aktif, dan terus harus selalu kelihatan kuat. Jadinya kita jarang tuh punya waktu buat istirahat dan ngambil jeda sebentar. Nah, karena nggak ada waktu buat istirahat inilah yang bikin emosi yang
menumpuk itu, yang belum dikelola itu, akhirnya keluar dalam bentuk reaksi yang kayak meledak terhadap sesuatu yang walaupun sebenarnya itu adalah hal yang sepele. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu, yaitu gimana sih caranya biar kita tuh nggak gampang ilfeel atau overreact sama hal-hal kecil. Yang pertama, latih kesadaran emosi harian kita atau biasa disebut sebagai emotional check-in. Nah, salah satu alasan kenapa kita gampang meledak atas hal kecil itu adalah karena kita nggak sadar kalau emosi kita tuh udah numpuk dari sebelumnya. Maka dari itu, cobalah untuk rutin melakukan emotional check-in. Misalnya tiap pagi atau malam sebelum tidur, kamu duduk sebentar dan terus nanyain ke diri sendiri, kayak hari ini aku ngerasa apa ya? Apa ada hal yang aku rasa nggak enak hari ini? Emosi-emosi apa aja yang aku rasain hari ini? Nah, cara ini bisa kamu lakukan lewat nulis singkat di catatan atau mungkin lewat journaling juga bisa. Jadi kalau teman-teman itu punya buku journaling, kalian bisa tuh bikin DIY sendiri sebenarnya dalam bentuk emoticon-emoticon gitu. Jadi kalau misalnya hari ini emotnya emot apa nih yang menggambarkan situasi emosi kalian. Nah, penting banget untuk kenali emosi yang kita rasakan dan validasi emosi itu ya guys. Dan sebenarnya terkait dengan hal ini, aku udah bahas lengkap di video ini. Jadi kalian bisa nonton ini setelah video ini ya. Yang kedua, kenali pola dan trigger emosimu lewat emotional mapping. Nah, kadang kita tuh ilfeel atau overreact itu bukan hanya karena kejadian di hari itu aja, tapi karena ada kejadian atau situasi yang terus berulang yang kita nggak sadari. Nah, jadi coba untuk bikin emotional mapping, semacam kayak catatan atau sketsa sederhana tentang situasi yang bikin kamu bereaksi gitu. Jadi kayak misalnya kamu di situ tulis kayak kapan itu terjadi, siapa yang terlibat, apa yang aku rasakan, dan apa yang paling menyakitkan buatku atau apa yang membuat aku senang. Nah, ini bisa membuat kamu itu kenal trigger personalmu. Yang ketiga, ganti respon dengan ritual pemulihan kecil. Nah, daripada langsung nanggepin sesuatu saat emosi kamu lagi tinggi-tingginya, coba untuk bikin ritual kecil yang bisa kamu lakukan setiap kamu ngerasa mulai kesel ataupun ngerasa ilfeel gitu. Misalnya dengan tarik nafas dalam-dalam, terus minum air putih untuk menenangkan diri, atau misalnya kamu keluar jalan bentar gitu, cari tempat yang bikin kamu tenang dulu sebelum kamu ngerespon. Nah, ritual ini tuh bukan buat ngelupain masalahnya, tapi untuk memberikan jeda ke emosi kamu, supaya kamu bisa berpikir jernih dulu gitu. Karena jeda sesingkat apapun itu bisa bikin kita ngebedain antara respon yang sehat sama respon yang bakal disesali sebelum diberikan. Selanjutnya yaitu praktekkan empati terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dan ini salah satu latihan yang powerful juga, yaitu membangun empati aktif terutama ke diri sendiri. Misalnya gini, setiap kali kamu ngerasa ilfeel atau overreact, coba untuk memahami dari sudut pandang orang lain. Nah, kalau aku sendiri, biasanya ketika aku ngerasa lagi kesel atau lagi pengen marah sama seseorang karena apa yang sudah dilakukan, biasanya aku tuh coba untuk menenangkan diri aku terlebih dahulu dan coba untuk membayangkan gitu. Jika aku jadi dia, apakah aku akan melakukan hal yang sama? Jadi aku kayak apa ya, memposisikan diriku menjadi dia. Dengan begitu, aku akan lebih paham dengan tingkah lakunya dan mengetahui respon seperti apa yang akan aku berikan. Ini bukan berarti kita harus terus memaklumi sikap orang lain ya guys, tapi lebih ke arah kita ngasih ruang buat melihat situasi secara lebih utuh dari berbagai perspektif. Dalam BK sendiri, ini tuh erat banget kaitannya dengan pendekatan reframing, yaitu mengubah cara pandang kita terhadap suatu situasi supaya nggak melulu ngerasa jadi korban dari perasaan sendiri. Dan yang terakhir, kita perlu membangun yang namanya kapasitas emosional. Caranya dengan kasih self-compassion training ke diri kita sendiri. Gini, biasanya pas kita lagi dalam keadaan sadar bahwa kita terlalu baper atau ngerespon sesuatu secara berlebihan, kita akan malah nyalahin diri kita sendiri kan. Kayak, duh aku tuh kenapa sih kayak gini doang aja aku langsung emosi, kayak baper banget sih. Nah, disinilah titik awal self-compassion itu bekerja. Jadi langkah pertama, sadari dan validasi emosi yang muncul. Misalnya, kamu baru aja ngerasa overreact gara-gara temenmu tuh ngomong dengan nada tinggi.
Daripada langsung marah ke diri sendiri yang kayak, "Kok gitu doang aku langsung kayak marah sih, gampang banget baper," gitu kan. Cobalah untuk ubah dan bilang pelan-pelan ke diri sendiri, "Oke, aku sebenarnya lagi ngerasa nggak aman dan itu wajar. Aku nggak salah karena aku ngerasa kayak gini." Dan ini penting banget ya guys, karena dengan validasi, kamu ngasih sinyal ke otak bahwa emosi kamu itu lagi valid. Langkah kedua, bicara ke diri sendiri seperti kamu bicara ke sahabat. Bayangin kalau misalnya sahabat kamu tuh lagi cerita gitu kan. Dia overreact, dia ngerasa ill feel, dan dia ngerasa nggak enak sama dirinya sendiri. Apa kamu akan nyalahin dia? Pastinya enggak kan? Nah, coba untuk perlakukan itu ke dirimu sendiri juga. Pokoknya kasih afirmasi-afirmasi positif lah ke diri sendiri. Kalimat-kalimat ini yang secara perlahan bisa ngurangin tekanan emosional dan bikin kamu nggak akan terus-terusan merasa salah hanya karena merespon hal kecil secara berlebihan. Langkah ketiga, berlatih menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari pertumbuhan. Self compassion itu bukan soal membenarkan semua reaksi emosional guys, tapi soal menemani diri dalam proses belajar. Jadi saat kamu merasa kamu gagal menahan overreactionmu, jangan langsung mikir yang kayak, "Ah, aku nggak berubah-berubah ya, masih kayak gini-gini aja." Coba ganti dengan yang kayak, "Oke, aku masih dalam proses belajar." Gagal hari ini bukan berarti kamu gagal selamanya kan? Jadi intinya, cara kerja self compassion training ini kayak ngasih ruang aman dalam pikiran dan hati kita sendiri. Tempat dimana kita tuh bisa ngerasa dimengerti, didukung, dan dipeluk, bahkan saat orang lain tuh nggak paham. Tempat dimana kita merasa dimengerti, didukung, dan juga dipeluk dengan diri kita sendiri. Dan dari ruang aman itu, kita jadi punya energi buat ngerti emosi kita secara dalam. Ngelola reaksi kita dengan lebih bijak, dan nggak terlalu keras dengan diri sendiri setiap kali kita ngerasa berlebihan. Karena pada akhirnya, kita nggak butuh jadi manusia yang sempurna dalam merespon segalanya. Tapi cukup jadi manusia yang sadar dan sabar sama proses untuk memahami diri kita sendiri. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal ingin dibahas di video selanjutnya, atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar, atau DM aku di Instagram di @nurwines. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!